Jangan pernah takut gagal, karena kalau kita gagal sekali, kalian harus paham bahwa jatah gagal kita itu kurang satu. Jadi kita semakin dekat sama apa yang namanya keberhasilan. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu. Saya kira teman-teman semua kalau yang paham pasti tahulah dia siapa. Tapi kalau belum paham, mari kita nanti kenalan di sini. Gitu ya, Mbak. Kok Mbak? Kamu kan masih SMA ya? Iya, masih SMA apa SMK? SMA. SMA. Iya, oke. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama aku Aryana Putri, Aryana Putri. masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Ya. Kalau masalah umur berapa kira-kira? 17. Masih 17 teman-teman. Kira-kira kalau melihat dari face-nya, Aryana Putri ini umur berapa? Kalau boleh tahu ya. Kalau menurut aku sih Udah kayak orang kuliah. kayak orang kuliah gitu loh. Kalau menurut saya, tapi nggak tahu kalau teman-teman ya. Oke. Gini Mbak Aryana, kenapa kamu saya undang di sini ya? Karena saya tuh pernah melihat di story IG kalau nggak salah itu. Jadi di situ ada foto kamu hunting ke berbagai tempat. Terus di YouTube juga saya melihat Aryana ini teman-teman main musik. Maksudnya dia sebagai vokalis kalau nggak salah gitu. Iya. Iya. Nah, kalau boleh tahu selain kegiatannya di sekolah ya, Aryana kegiatannya apa saja sih? Yang pertama aku lebih minati ke dunia hunting-hunting itu, semacam foto-foto. Terus yang kedua itu ke bidang musik. Ya Bidang seperti musik. apa yang Mas tadi bilang. Oke. Masalah hunting ya, masalah hunting. Ya. Itu berangkat dari hobi atau memang butuh apa ya? Maksudnya butuh dana untuk mencukupi kebutuhan sekolah dan lain sebagainya, bagaimana? Hanya sih cuma iseng. Aku kan Iseng. anaknya itu apa ya? Suka mengekspresikan sesuatu kan. Oh gitu. Jadi aku anaknya narsis banget, Mas. Narsis banget. Suka foto-foto. Oke, suka foto-foto terus. Akhirnya ada tetangga gitu. Tetanggaku ini orangnya berprofesi sebagai fotografer. Akhirnya mau ikut aku. Kamu mau nggak foto-foto aku, ingin moto kamu? Aku kan awalnya mau bilang enggak, ini aku ya pengen. Tapi aku pertama awalnya nggak pede. Enak ngajak mbak itu. Mbak siapa? Istrinya Sampean. Istri mas. Saya sudah punya istri ternyata. Aku ngajak pertama kali dia, soalnya orangnya itu ngajak pertama kali ke kebun raya sini, Prodadi. Itu berangkat dari iseng-iseng, terus ada yang ngajak foto. Iya, cuman iseng. Akhirnya waktu dia udah ngepost fotoku kan, otomatis kan dia punya kayak teman banyak kan. Mas ini siapa, aku pengen moto dia, aku pengen moto ini. Akhirnya kamu mau nggak, kamu mau diajak sama mas ini, katanya hunting tema ini. Ya nggak apa-apa, asalkan sama-sama enak gitu. Sama mas juga. Soalnya kalau nggak ada mas aku nggak berani gitu kan, soalnya nggak kenal kan mas. Iya, berarti waktu itu pertama itu dari saudara, dari teman tetangga. Saudara. Terus setelah itu ada lagi yang ngajak setelah apa saudaranya ngajak itu? Alhamdulillah ada. Semakin ke situ semakin banyak kenalan. Nah ternyata orang yang kenalan sama aku ini masih nyambung sama mas tadi yang awal ngajak aku. Oh gitu. Jadi lebih power ya. Iya. Maksudnya semakin banyak jaringan kita semakin bisa mengekspresikan apa yang ada, apa yang kita inginkan, kira-kira ya, seperti itu. Terus kalau boleh tahu terkait dengan apa ya, hunting ya, bisa dikatakan Mbak Aryana ini kok Mbak lagi sih? Aryana gitu aja ya. Aryana ini model gitu ya. Dikatakan model sih enggak ya. Cuman enggak. Aku suka foto aja gitu aja. Suka foto aja. Oke. Kalau boleh tahu sudah destinasi wisata mana saja yang pernah dikunjungi? Maksudnya untuk buat foto hunting dan sebagainya. Banyak. Salah satunya kebun raya, terus kebun raya. Mana? Pendana. Ya kafe sering. Terus Jendela Langit sempat. Ngerti Jendela Langit nggak? Daerah kalian dari Taman Safari. Pernah aku dulu ke sana. Kan baru kan itu, wisata baru. Ya. Berarti di situ. Kalau di indoor pernah? Indoor sering sih, Mas. Sering malah. Cuman kalau indoor buat foto makeup doang. Foto makeup. Ya. Oh, berarti juga maksudnya melayani atau menerima ya orderan dari teman-teman yang make up gitu. Banyak. Lumayan sih, Mas. Kalau boleh tahu dikasih
apa? Honor berapa kalau foto itu ya? Kalau itu nggak bisa nyebutin Oh, ya. nggak bisa. Nggak mau teman-teman. Pokoknya dikasih gitu aja. Oh, dikasih. Soalnya kan orang Dikasih ya? capek. Oh iya. Terus mata kalau lihat lampu itu kan panas kan, jadi lelah, capek. Oke. Itu terkait dengan hunting. Memang Mbak Aryan ini cantik ya teman-teman ya. Loh, lek senyum kok ngono iku lho. Aku gak kuat iki ya apa. Nah, itu terkait dengan hunting. Terus yang kedua tadi terkait dengan musik ya. Musik. Kalau boleh tahu Ariana berangkat bermain musik itu dari mana? Aku hanya musik itu mulai bangku kelas 1 SMP. 2 Kelas SMP. 2 SMP. Nah, di situ diajak saya kayak semacam lomba-lomba tingkat KKM SMP gitu, Mas. Nah, waktu itu aku juara 2. Juara 2 lomba musik. Vokal solo. Vokal solo. Terus nah, yang berangkat ke kabupaten ini cuman anak yang apa ya? Punya prestasi yang ke 1 doang. Oh, gitu. Jadi aku nggak ikut. Pernah ke kabupaten? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Akhirnya udah off lama. Terus waktu aktif-aktifnya lagi itu waktu SMA ini. Waktu SMA. Aku SMA pernah ngisi di sekolahku juga, di lembagaku buat semacam kayak promosi SMA. Akhirnya SMA mana itu kebetulan? SMA Garut Aqua Purwosari. Oh gitu ya. Bagus. Terus hari gitu kelas 3 ini baru lagi. Kelas 3 ini. Nah, kalau kelas 3 ini bukannya di outdoor ya, indoor, tapi cuman masuk ke channel-channelnya anak-anak. Oh, channel anak. Kalau boleh tahu di channel apa? Nanti biar teman-teman bisa. Jangan lupa ya subscribe di channel Barnis Production. Oh, Barnis Production. Nanti Ariana ini menampilkan skillnya di sana. Kira-kira seperti itu, skill menyanyi. Kalau bagus ya di komen, kalau jelek ya dikritik, saran nggak apa-apa kan gitu sih. Oke. Wahai netizen muncullah. Oke. Itu terkait dengan musik. Oke. Berarti Mbak Ariana kan sekarang masih dikatakan masih belum kuliah. Belum. Kalau masih SMA itu kadang pikirannya itu aku pengen senang-senang dulu. Aku kepengen senang-senang dulu. Tapi di sini beda teman-teman. Ariana ini malah kepengen dia fokus dalam bidang musik ya kan. Terus dalam bidang foto hunting dan juga itu kan sebuah profesi kalau bisa dijadikan dilanjutkan kan, seperti awalnya dari hobi kan. Kalau boleh tahu apa sih motivasi dari Ariana sendiri? Motivasi sebenarnya sih nggak ada, cuman mau buktikan aja sih sama orang-orang yang dulu pernah ngerendahin aku lah gitu. Oh gitu. Dulu sempat ada orang pernah ngomong gini, udah lo nggak usah kebanyakan gaya, lo itu gini. Aku cuma bisa diem kan Mas, soalnya waktu itu aku juga nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya waktu kenal anak-anak itu bersyukur banget sih punya teman-teman kayak mereka yang bisa dukung hobi-hobi temennya itu. Jadi saling support lah kita semua. Oke, bagus. Kalau boleh tahu, ini aku ada pertanyaan Mbak Ariana. Jadi kadang seorang perempuan itu kan, ini saya tanya kepada anak yang masih SMA ya teman-teman. Biasanya saya tanya kepada anak yang sudah kuliah gitu, karena yang sudah kuliah biasanya tahu lah gerakan-gerakan perempuan seperti apa. Nah, kalau menurut Ariana sendiri, misalkan Ariana nanti sudah lulus kuliah, lulus sekolah ya, apakah perlu nggak sekolah yang lebih tinggi? Sebenarnya sih perlu. Nah, terus? Cewek itu nggak harus dapur mulu. Apa cewek itu, ya yang gini loh, kan cewek itu nggak selamanya itu ada di dapur. Ya bener, emang cewek itu setinggi-tingginya pendidikan mereka kan pasti terjun ke dapur. Iya. Cuman nggak semua cewek itu harus di dapur. Lalu perlu sekolah tinggi gitu? Perlulah. Oke. Soalnya kalau kita sekolah tinggi, itu kan juga memperbaiki keturunan kita. Keturunan, wah ini masih kecil-kecil sudah mikirin keturunan. Pasti harus memperbaiki keturunan. Iya, bagus. Jika cewek itu berpendidikan, laki-laki mana yang mau meremehkan gitu loh. Udah berpendidikan, berkarir, pinter cari uang, kan nggak mungkin gantungin cowok-cowok lain. Jadi kan nggak mungkin, pasti ada orang yang mikir, oh cewek ini dia udah bisa cari uang sendiri. Jadi kan nggak mungkin bisa ngeremehin cewek ini sendiri gitu loh. Biar gak ditindas sama laki-laki. Iya, biar gak ditindas gitu. Itu, meskipun ditindas itu, laki-laki tuh mikir, meskipun dia aku tinggal, dia juga nggak bingung, soalnya dia udah pinter cari. Kalau misalkan gitu. Suatu saat Ariana nikah sama orang yang tidak boleh
Ariana itu tidak boleh kerja, cuma tidur di rumah. Lalu bagaimana menurut Ariana? Gimana ya? Ya nggak apa-apa sih, lihat aja sih, lihat cowoknya. Lihat cowoknya. Kalau cowoknya emang nggak bolehin aku kerja, kan otomatis dia harus memenuhi semua kebutuhanku gitu doang. Kalau emang dia nggak bisa untuk mencukupi, ya jangan. Ya gitu. Jangan. Yang penting kebutuhannya tercukupi. Karena manusia butuh kan ya. Iya pasti. Aku butuh uang. Makan. Seperti itu. Oke, jadi perlu sekolah tinggi. Kalau boleh tahu kan sekarang Ariana sudah kelas 3 SMA ya. Nanti mau nerusin atau mau kerja dulu? Ini yang bingung. Nah, gimana? Kok bisa bingung? Kenapa? Aku punya saudara 2 kan. Semuanya itu laki-laki, jadi aku anak terakhir. Nah ini kebetulan kakakku yang kedua mau biayain aku kuliah, Mas. Cuman tahun depan ini anaknya mau nikah. Yang kakaknya? Yang kakak, ya yang kedua. Cuman aku nggak mau nambahin beban dia ya. Soalnya kan dia mau nikah. Kalau dia nikah terus nggak mungkin aku juga kan mau ngeberatin dia juga. Soalnya dia juga mau menafkahin istrinya. Menafkahin istrinya. Biasanya atau kakaknya nafkahin sama juga? Iyalah, semua keperluan kok. Mantap, kakaknya terbaik. Baik. Lanjut. Terus sih mau yang nggak tahu kan, takdir nggak ada yang tahu. Cuman aku maunya sih udahlah, syukurin aja apa yang dulu yang ada. Mau nyoba cari kerja dulu aja. Kira-kira di bidang apa kalau misalkan? Kalau aku sih anaknya suka di bidang kayak semacam akuntan. Jadi aku pengennya ke kasir-kasir gitu. Bentar, dulu kuliahnya sekolahnya jurusan apa sih? IPS. Ya. Wah, IPS nyambung nggak sama akuntan? Nyambung lah. Nyambung ya? Soalnya saya jurusan IPA loh, jadi saya nggak tahu IPS itu nyambungnya seperti apa gitu. Apalagi kuliahnya saya jurusan PAI. Wah. Bukan anak IPA doang yang suka. Bukan anak IPA doang Mbak ya? Yang hitung-hitung. IPS juga lah. IPS juga? Iya. Berarti nanti rencana mau ngelamar kerja gitu? Kayaknya sih gitu. Cuman kalau ada modal ya kuliah. Oke, jadi kan misalkan ya Ariana itu sudah berada di tempat kerja, terus Ariana juga hobinya kan suka hunting, terus suka bermain musik. Lalu misalkan ada salah satu produser yang mengajak Ariana, ayo hunting lagi atau ayo rekaman lagi, gimana? Pas waktu kerja, kok kenapa memilih kerja nggak lebih memilih memperbarui atau meningkatkan skillnya Ariana sendiri gitu? Skip aja kalau ikut dulu. Maksudnya skip itu gini, aku lebih cari kebutuhan aku dulu aja Mas. Kalau itu kan bisa lain waktu cari waktu lah. Kalau langsung ke situ sih enggak. Soalnya kan kita nggak tahu kan. Kita berbuat sekarang, entah itu video itu jalan, kan kita nggak tahu. Takutnya kita udah intinya aku nggak mau nyanyain apa yang udah di depanku gitu loh. Oh gitu. Oke. Tapi tetap berjalan ya. Tetap lah pasti. Iya, berkarya itu pasti lebih harus. Kan? Kalau boleh tahu, karya apa sih yang lebih Ariana sukai? Kan karya itu banyak kan. Ariana juga fokus di bidang fotografi, maksudnya sebagai modeling, kira-kira seperti itu kan? Atau di bidang musik kan? Nah, kira-kira yang lebih menarik menurut Ariana itu di bagian yang mana? Mana ya? Kalau aku sih lebih suka foto, cuman kalau yang lebih menarik itu musik. Kenapa? Intinya di setiap lirik yang aku nyanyiin itu mesti menggambarkan suasana apa yang aku rasain. Wow. Jadi baper aku ini. Musik itu juga gampang nambah temen kalau aku sih. Pernah mengalami? Pernah. Bukan hanya menambah teman ya, menambah pacar. Bukan. Woi. Berarti pernah nggak bermain musik terus misalkan ya pas Ariana bermain musik terus disanjung itu seneng nggak? Ya pasti suka. Cuman kan kalau aku nggak mikir dulu kan pasti ada orang yang nggak suka gitu kan. Jadi ya udahlah biasa-biasa aja. Misalkan ada orang yang nggak suka, tanggapan Ariana gimana? Udah amat weh. Udah amat ya? Udah amat. Di Jarno wes ya? Wes gak urus gitu ya? Orang urus. Penting aku berkarya lah, kok nih sopo? Bisa menyanyi aku tok. Penting aku berkarya lah, kok nih sopo? Ngomong ya Rek Pasuruan. Oke. Ya, tadi kan terkait dengan hunting, Ariana lebih suka karya yang hunting, cuma lebih menarik musik kan gitu.
misalkan Ariana itu diajak seorang fotografer atau orang lah untuk foto, terus menggunakan pose-pose yang Hot. nah gitulah, kira-kira seperti itu. Oh, Gimana? nggak suka. Nggak suka, kenapa? Soalnya aku anaknya tipe yang suka-suka agak tomboy gitu. Oh, agak tomboy, makanya itu loh pakaiannya teman-teman. Biasa aja, Kos. Nggak mau ribet. Nggak mau wes, Nggak mau. nggak mau, bener Meskipun nggak mau? dibayar berapapun nggak mau. Kan biasanya kan kalau orang-orang yang model itu kalau pakai pakaian yang kayak gitu-gitu kan lebih cepat populernya. Aku itu bukan anak yang ngejar popularitas. Lalu yang dikejar Ya apa yang aku suka itu doang. apa yang disukai? Yang penting berkarya. Yang penting berkarya. Oke, bagus. Oke, perlu dipahami teman-teman ya, bahwa popularitas itu tidak perlu dikejar, tapi popularitas itu bakal mengejar kita sendiri apabila kita sudah mempunyai karya itu tadi. Oke. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan apa saja hobi, terus kegiatannya, dan areanya juga masih duduk di bangku SMA, mau mengerjakan suatu karya yang kira-kira itu jarang dilakukan oleh teman-teman ya. Kalau boleh tahu dan boleh mengasih saran sama teman-teman yang notabene masih di bangku sekolah ya, di bangku sekolah. Kalau di bangku kuliah mungkin bisa juga, cuma Ariana kan masih sekolah, mungkin buat teman-teman yang masih sebaya kira-kira seperti itu, saran apa atau motivasi apa buat teman-teman supaya terus berkarya, tidak hanya duduk di bangku sekolah mengerjakan tugas, kira-kira seperti itu. Tetap semangat aja sih gitu. Jangan pernah takut gagal, karena kalau kita gagal sekali, kalian harus paham bahwa jatah gagal kita itu dikurang 1. Jadi kita semakin dekat sama apa yang namanya keberhasilan. Oh, aku kalah kan? Oke, bagus sekali itu teman-teman. Jadi jangan takut gagal. Intinya tuh jangan takut. Apa yang kita lakukan harus tetap dilakukan. Apa yang kita inginkan harus tetap dilakukan. Kira-kira seperti itu ya. Mantap. Oke, kira-kira itu teman-teman. Segmen ini tidak usah panjang-panjang ya, karena saya yakin teman-teman akan bosan ketika mendengarkan dengan suatu omonganku sama Mbak Ariana terlalu panjang. Cuma apa yang aku omongkan, apa yang aku bicarakan sama Ariana, semoga menginspirasi lah, kira-kira seperti itu. Kira pertemuan aku dengan Ariana cukup sampai sini teman-teman. Kalau boleh teman-teman add Instagramnya Ariana juga boleh, apa Instagramnya? @arianaputri double E terus underscore. @arianaputri triple E underscore. Oke, nanti di add, nanti coba dilihat di link di bawah ini teman-teman ya. Nah cukup sekian. Apabila aku sama Ariana ada tutur kata yang salah, saya juga mohon maaf. Semoga apa yang kita bicarakan ini juga membuat motivasi dan inspirasi bagi teman-teman juga. Dan ketika teman-teman ingin Ariana datang kembali ke sini, misalkan komen yang banyak ya nggak apa. Misalkan mau Ariana bernyanyi, ya nggak apa-apa. Nggak mau. Oke, baik, terima kasih atas kerjasamanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.